Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aisyah dimanapun berada, kembali lagi kita di podcast kesayangan kita, Bincang Keluarga Sakinah, yang diselenggarakan oleh Majelis Tabligh dan Ketarjihan Pimpinan Wilayah Aisyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada bincang kali ini kita akan mengangkat tema yang sering kali menjadi beban pikiran bagi para ibu, yaitu bolehkah saya tidak berpuasa? Nah, pada kesempatan kali ini telah hadir narasumber kita, yaitu Ibu Maria Ulfa. Beliau merupakan Sekretaris Majelis Tabligh dan Ketarjihan Pimpinan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya biasa menyapa beliau Mbak Maria. Ya. Assalamualaikum, apa kabar Mbak Maria? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mbak Pipit sehat, senang bisa kembali berjumpa, berbagi, dan temanya sangat ini Mbak Pip, sangat penting karena menyangkut ketenangan hati para muslimah, terutama dalam menjalankan beribadah berpuasa. Iya. Oke Mbak Maria, karena kebanyakan ibu itu sering merasa tidak enak hati, merasa berdosa ketika mereka tidak bisa menjalankan ibadah puasa seperti orang-orang lainnya. Sebetulnya gimana sih Mbak bisa memandang ini? Mbak, dalam Islam itu, jadi Islam itu adalah agama yang mudah dinuruskan, jadi agama yang memudahkan. Jadi bukan agama yang sulit, bukan agama yang Allah itu mempersulit. Jadi Allah menegaskan bahwa Dia menghendaki kemudahan bagi hambanya dan tidak menghendaki kesukaran. Dan Allah juga tidak ingin Mbak Bibit membuat hambanya itu memaksakan ibadah di luar kemampuan. Di Quran juga disebutkan di surat Al-Baqarah, walaupun di Al-Baqarah ayat 1-3 itu ada perintah puasa. Tapi kan di 184 itu diiringi adanya rukhsah, keringanan, yang ada golongan-golongan yang boleh tidak berpuasa. Jadi sebetulnya tidak berpuasa asalkan termasuk ke dalam golongan-golongan yang mendapatkan rukhsah itu boleh ya Mbak ya? Boleh. Nah, sebetulnya siapa aja Mbak yang termasuk golongan yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa? Dalam fikih kan istilah keringanan itu rukhsah ya kan? Dalam surat Al-Baqarah 184 itu disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Jadi di Quran disebutkan di ayat Al-Baqarah ayat 184 bahwa Allah itu memberikan lampu hijau atau memberi keringanan lah istilahnya, membolehkan bagi orang-orang sakit. Di situ ada maridun aw 'ala safarin, orang sakit atau orang yang safar berpergian itu tidak berpuasa tapi mengganti di hari-hari lain. Dan di ayat selanjutnya ada kata wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Jadi bagi orang yang lansia atau orang yang sudah melemah kondisinya, tubuhnya, badannya, dia tidak mampu, nah dia bisa tidak berpuasa dan membayar fidyah dibagikan kepada fakir miskin. Nah, kategori ibu hamil, menyusui itu juga bisa dikategorikan orang yang tidak mampu melakukan ibadah puasa secara fisik. Berarti sahabat Aisyah, sekarang kita sudah paham ya bahwa ada beberapa golongan yang itu oleh Allah diberikan rukhsah ya tadi ya Mbak Maria untuk tidak melakukan ibadah puasa. Nah, berarti menjaga kesehatan janin bagi ibu yang sedang mengandung, kemudian kesehatan bayi yang sedang disusui, dan juga tadi kesehatan fisik bagi lansia itu juga termasuk bagian dari ibadah ya Mbak? Nah, ibadah itu kan orang yang menyusui, ibu hamil itu kan tidak berpuasa, dia menjaga nyawa bayinya kalau orang hamil. Kedua, menjaga kesehatannya. Terus orang menyusui juga Mbak, kalau misalnya anak itu hanya mengandalkan ibunya menyusui, berarti kan dia harus memberi nutrisi anaknya. Kalau dia tidak berpuasa,
lah anaknya nutrisi Jangan dari sampai kurang ya, ya, jadi nutrisi. kurang jadi bahkan kalau ibu menyusui kalau puasa itu dari segi kesehatannya juga terganggu. Iya, karena harus berbagi. Iya, berbagi ya ya dengan bagi anak makanan dan dengan susu. anak. Yang jelas menjaga amanah Allah berupa anak dalam kandungan atau bayi yang sedang tumbuh adalah kewajiban kita sebagai ibu. Amanah dari Allah itu sangat besar. Jadi mengambil keringanan itu justru wujud tanggung jawab kita sebagai orang tua. Iya betul. Ya itu mungkin ya. Ya, kadang-kadang merasa belum berdosa ya, iya, saya nggak puasa ya. Padahal sebagai ibu harus bisa menjadi contoh misalnya, tapi memang ternyata di balik itu ada ibadah lain yang oleh Allah juga mungkin dipandang sama mulianya gitu ya ketika menjaga amanah dari Allah. Nah, baik sahabat Aisyah, kita sudah mendengarkan penjelasan Bu Maria tadi ya soal bagaimana dan siapa yang masuk dalam golongan yang boleh tidak berpuasa. Nah, kemudian untuk mengganti puasa yang ditinggalkan itu bagaimana caranya dan dengan apa Mbak Maria? Jadi mengganti dengan membayar fidyah. Membayar fidyah itu setara dengan 2 mud ya, 2 mud atau kita memberi makan fakir miskin dalam hitungan hari. 2 mud itu kalau di sekarang berarti sekitar Iya, makan kita 1 hari. makan satu kategorikan misalnya kita 1 hari makan 35 ya. Iya. 35. Sepantasnya lah ya. Lazismu juga menerima ya Mbak ya. Iya. Membayar fidyah Iya. dalam bentuk uang. Oke. Nah, kalau kita sudah membayar fidyah Mbak Maria, yang menjadi bagian paling membuat ibu-ibu bingung ya, sahabat Aisyah mungkin juga merasakan ini, apakah kemudian kita juga harus mengkodok lagi nih puasanya sudah gitu. membayar fidyah sudah cukup. Oke. Contoh misalnya saya waktu menyusui saya tidak berpuasa. Oh begitu. Terus saya membayar fidyah. Iya. Membayar fidyah di puasa yang saya tinggalkan. Misalnya saya tidak berpuasa 15 hari, saya minta Sejumlah itu dikalikan dengan tadi ya, tadi 2 mud tadi ya. atau dikategorikan makan kita 35.000 atau 50.000. Iya. Dikalikan. Berarti kemudian tidak menjadi harus gitu ya mengganti dengan puasa lagi. Bayangin Mbak, misalnya habis hamil 9 bulan, terus kan tidak berpuasa, habis itu menyusui. Iya. Kalau kita mengkodok, berapa banyak puasa yang kita kodok, habis itu menyusui kita tidak berpuasa mengkodok. Iya. Itu malah jadi terbebani kita. Iya. 1 tahun kemudian hamil lagi, misalnya nggak puasa lagi, nanti belum sempat ganti menyusui misalnya gitu ya. Iya. Masya Allah, mencerahkan sekali ya para sahabat Aisyah. Setelah kita mendengarkan penjelasan dari Mbak Maria tadi, insya Allah kita menjadi lebih yakin bahwa Islam itu tidak memberatkan hambanya untuk menjalankan ibadah, bahkan ibadah yang wajib sekalipun. Nah, dan Islam ternyata sangat memuliakan peran perempuan, baik saat hamil, menyusui, maupun ketika kita sudah di usia yang secara fisik mungkin lemah begitu ya, dengan menyediakan pintu darurat yang bernama rukhsah. Nah, terakhir Mbak Maria, apa ini pesan singkat untuk para ibu yang mungkin tahun itu sedih, baper gitu ya, karena sedang hamil, sedang menyusui, mungkin secara fisik itu sedang sakit atau karena usia begitu ya, sehingga tidak lagi kuat untuk menjalankan ibadah puasa secara penuh gitu. Ya, terima kasih Mbak Uki. Jadi pesan saya, wahai para ibu, baik itu Aisyah muda maupun mungkin Aisyah yang menuju pemula, yang mungkin yang tahun ini tidak bisa berpuasa karena kondisi tubuh, jadi jangan sampai para Aisyah ini berkecil hati, mengeluh karena tidak bisa berpuasa. Jadi pahala menjaga dan memberikan nutrisi buat anak-anak titipan dari Allah ini justru itu lebih utama ya, lebih utama. Insya Allah tidak kalah mulia di mata Allah. Jadi bagi para Aisyah yang
mungkin sudah mulai manula itu menjalankan puasa, misalnya tidak bisa berpuasa dan harus membayar fidyah, itu juga demi menyelamatkan kesehatan kita dan juga nyawa kita. Dan jadilah perempuan berkemajuan yang cerdas, memahami agama, yang tahu kapan harus berjuang dengan puasa dan tahu kapan harus bersyukur dengan keringanan yang diberikan oleh Allah. Allah mencintai hambanya yang mengambil keringanan-keringanan sebagaimana dia mencintai hambanya dalam menjalankan perintah Allah. Ya, seperti itu, Mbak. Jadi lebih sejuk para sahabat Aisyah yang berada di rumah atau dimanapun setelah kita mendengarkan penjelasan dari Mbak Maria tadi ya. Insya Allah para sahabat Aisyah yang berada dalam kondisi-kondisi yang belum memungkinkan untuk menjalankan ibadah puasa sepenuhnya bisa lebih percaya diri, yakin bahwa akan lebih banyak kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk melaksanakan ibadahnya ya Mbak Maria ya. Terakhir terima kasih banyak Mbak Maria sudah hadir di ruang bincang keluarga Sakinah kita hari ini, atas ilmunya dan juga penguatan hati yang diberikan untuk para sahabat Aisyah semua. Dan semoga bincang-bincang ini bisa menguatkan para sahabat Aisyah dalam menjalani Ramadan dengan lebih berbahagia. Terima kasih para sahabat Aisyah, sampai berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.